Selamat datang dan selamat menikmati. Dias langsung memilih budak elf itu dan meminta kapten untuk membayarnya. Sang kapten awalnya keberatan, tapi karena dia takut kepada Dias, sang kapten membayarnya dengan berat hati. Saat Dias akan menghampiri elf itu sendirian, sang penjual memperingatkan kalau elf itu bisa mengamuk. Dias menyuruh sang kapten untuk bertanggung jawab, bila saja terjadi sesuatu. Saat Dias membuka rantainya, elf itu langsung mengenali Dias sebagai seorang demon dan bertanya ada urusan apa seorang demon dengan elf. Dias menjawab, ia akan memberikan elf itu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membalaskan dendam kepada manusia. Tentu saja elf itu tidak percaya begitu saja, karena menurutnya, demon dan manusia sama saja jahatnya. Dias meyakinkan elf itu kalau dia berbeda. Jika elf itu setia kepadanya selama 50 tahun, dia akan menjamin kebebasan elf itu. Menurut Dias 50 tahun tidaklah lama bagi seorang elf, dan akan lebih baik daripada dipermalukan oleh manusia seperti ini. Elf itu mengatakan, kamu adalah demon. Demon mencoba menghancurkan World Tree yang elf sembah bersama dengan dunia, yang World Tree topang. Bagaimana mungkin dirinya bisa percaya begitu saja? Lagi pula, terlalu aneh bagi seorang demon meminta bantuan dari seorang elf. Dias mengatakan dirinya bersumpah atas The Demon King Standards untuk memenuhi janjinya. Dan tidak akan menyentuh sedikit pun World Tree. Sebagai gantinya, ia ingin elf itu bersumpah atas World Tree kalau elf itu akan setia kepadanya selama 50 tahun. Elf itu berdiri dan berkata, kamu sungguh demon yang aneh. Jika kamu sebegitu yakinnya, baiklah. Dirinya bernama Granada dari suku Maple Tree. Dirinya akan bersumpah setelah ia melihat Demon King yang mengirim kamu ke sini. Dias menjelaskan kalau dia sendiri adalah Demon King itu. Granada tertawa terbahak-bahak, tidak percaya kalau Demon King sendiri yang datang ke sini. Demon King akan melemah jika menjauh dari tower. Jika Dias adalah seorang Demon King sungguhan, Granada bersumpah akan setia kepada Dias untuk 100 tahun ke depan. Sesampainya di tower dan duduk di tahta Demon King, Dias berkata, kontrak 100 tahun, itu perkataan Granada sendiri, bukan dirinya. Granada berkata, yang benar saja, ini adalah penipuan. Tidak ada tower Demon King yang sekosong ini. Tidak ada apa-apa di lantai ketiga, dan juga di lantai keempat hanya ada taman. Tower macam apa yang tidak mempunyai monster sama sekali. Jika seperti ini, tower ini tidak akan bertahan sampai setahun. Para hero akan meratakan tempat ini. Tidak mungkin dirinya bekerja di tempat seperti ini. Dias mengeluarkan aura Demon King yang mencekam dan memperingatkan Granada kalau sudah ada kontrak yang mengikat mereka berdua. Dengan merasakan aura Dias, Granada semakin yakin kalau Dias adalah Demon King sungguhan. Granada sadar kalau tower ini payah, tapi tidak ada seekor monster di Gunung Erges berani menyerang. Para monster tidak mau mengambil resiko berurusan dengan Demon King. Granada pun bersumpah akan melayani Dias selama 100 tahun ke depan. Granada yakin kalau dia akan mendapatkan tugas yang penting semenjak Demon King sendiri yang merekrutnya. Di luar dugaan Granada, Demon King memberinya tugas pertamanya untuk mempersiapkan makanan. Granada hampir tak percaya dengan yang dia dengar. Dia pikir akan mendapatkan tugas penting dan menjadi bagian terpenting dalam rencana Demon King. Di ruang makan, Granada bertanya kepada Demon King, siapa wanita dari kerajaan Hilderan itu? Dias menjelaskan kalau wanita ini adalah Ernan Hilderan. Sambil terkejut dan kebingungan, Granada berkata, apakah Demon King sudah hilang akal, menculik putri mahkota? Tower ini tidak punya apa-apa. Apa rencana Dias untuk menghentikan para hero saat mereka kemari? Dias menenangkan Granada dan memintanya untuk duduk dan makan. Saat Dias membawa Granada ke taman, Granada bertanya, apakah Demon King ingin agar dirinya yang melawan hero di sini? Dias berkata, tidak. Jika hero sampai di sini, semuanya sudah berakhir. Granada akan menggantikan dirinya mengacaukan dunia manusia. Tapi sebelum itu, dirinya ingin mengecek kemampuan Granada. Awalnya Granada ragu-ragu untuk melawan Dias di towernya sendiri. Tapi Dias memberikan keringanan. Dia hanya akan menggunakan satu tangan dan tidak menggunakan demonic energi. Ditambah lagi jika Granada menang, kontraknya akan dikurangi 50 tahun. Granada menjadi bersemangat
dan meminta Diaz menepati janjinya jika dia menang. Granada menyerang Diaz dengan membabi buta. Diaz memuji Granada yang pergerakannya sangat baik, walaupun sudah menjadi budak untuk waktu yang lama. Melihat Diaz lengah, Granada menggunakan skillnya untuk mengunci kaki Diaz. Granada maju dengan segenap kekuatannya, berharap kontraknya berkurang 50 tahun. Diaz menggunakan bentuk demonnya dan berkata, dirinya berharap kalau Granada tidak lupa siapa lawan di hadapannya. Jangan khawatir, dirinya tidak menggunakan demonic energy. Ia akan mengontrol kekuatannya, memastikan Granada tidak akan mati. Dentuman keras terdengar sampai keluar tower. Di markas Red Hawk Mercenary, sang kapten menyambut Diaz yang datang kembali. Diaz menyatakan keinginannya untuk memperkerjakan sang kapten selama setahun. Mercenary yang lain komplain karena sang kapten menurut kepada orang yang menghajar mereka semua. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk beralih pekerjaan lain. Saat melihat banyaknya uang yang dipersiapkan Diaz, mercenary yang lain langsung berubah pikiran dan bersumpah setia kepada sang kapten. Saat Diaz meminta untuk memasukkan Granada ke dalam tim mercenary, anggota yang lain keberatan untuk menerima orang baru. Tapi melihat Granada yang babak belur, yang lainnya terharu dan menerima Granada dengan tulus. Seakan-akan mereka semua senasib sepenanggungan. Diaz tahu kalau para mercenary biasa-biasa saja, tapi dia tidak punya pilihan lain. Mereka satu-satunya kelompok mercenary yang beroperasi di Gunung Ergest. Dan satu-satunya hero yang akan menjawab panggilan dari kerajaan Hildran hanyalah Hilan Kargil, yang membunuh Demon King of Lust. Diaz memberikan tugas pertama mereka, yaitu menginvestigasi Hilan Kargil. Setelah menyerahkan urusan hero kepada Granada, Diaz berencana untuk memperkuat dirinya sendiri. Demonic energy dapat digunakan untuk memperkuat tower atau memperkuat Demon King itu sendiri. Satu-satunya cara bagi Diaz yang sudah menjual demonic energinya adalah menggunakan The Spirit Blossom. Kristal mana akan muncul setelah menyerap energi alam, dan setelah dikonsumsi akan memberikan tambahan kekuatan yang besar. Di Gunung Ergest yang penuh dengan badai mana dan monster ganas, alam hampir tidak tersentuh oleh manusia. The Spirit Blossom yang bertahun-tahun menyerap mana dari alam, energinya menjadi lebih padat. Bagi Diaz, itu tidak akan seefektif demonic energy, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Diaz memberitahu Gordon rencananya untuk mencari The Spirit Blossom. Gordon memperingatkan Diaz, akan sangat beresiko jika tanpa persiapan. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Monster di sana juga berbahaya, mereka akan menyerang jika ada kesempatan. Diaz tidak khawatir berurusan dengan monster, tapi yang menjadi kesulitan utamanya adalah mencari The Spirit Blossom. Gordon menyarankan Diaz menggunakan pelacak mana. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan muncullah Eren. Melihat Eren, Diaz merasa sudah mendapatkan solusinya. Diaz mengajak Eren untuk mencari Spirit Blossom. Jika berhasil menemukan, Eren diperbolehkan mendekorasi lantai keempat sesukanya. Diaz penasaran dengan apa yang akan didekorasi lagi oleh Eren semenjak lantai keempat sudah menjadi taman. Faktanya, seorang manusia mendekorasi Demon King Tower adalah hal gila. Diaz menggendong Eren dan terbang ke angkasa. Perlahan Eren membuka matanya, menyadari kalau dunia ini sungguh luas. Kehidupan sehari-hari Eren sebelum diculik sangatlah membosankan. Latihan sihir, belajar kepemimpinan, latihan dan belajar, berulang terus setiap hari. Eren pikir, hanya hal itulah yang akan dia lakukan sampai mati. Selama perjalanan, Eren mengajak Diaz untuk berbincang dan meminta Diaz untuk memanggil namanya saja tanpa formalitas. Diaz menjadi risih dan memperingatkan Eren agar tidak melewati batas. Jika Eren tidak menyuruh para spirit untuk mencari Spirit Blossom, Eren akan dikirim ke penjara bawah tanah. Eren pun menuruti perintah Diaz dan mengirim pergi para spirit. Diaz yakin Spirit Blossom tidak dapat ditemukan dengan mudah, tapi setidaknya lebih cepat daripada dia atau Gordon yang mencarinya. Di luar dugaan Diaz, para spirit dapat dengan cepat menemukan Spirit Blossom. Ternyata The Spirit Blossom sudah dikelilingi oleh para monster. Diaz berkata, para monster keturunan demon yang telah meninggalkan Demon Realm, jika kalian masih mempunyai kehormatan demon yang tersisa dalam diri kalian, patuhi perintah Demon King. Jangan sentuh The Spirit Blossom dan pergi dari tempat ini.
Para monster menolak mendengarkan Diaz dan memilih untuk menyerang Diaz. Melihat para monster yang tidak mau menurut, Diaz berkata, Gordon sepertinya benar. Berharap binatang untuk berpikir betapa bodoh dirinya. Ia akan membakar semuanya menjadi abu. Sebelum para monster mendekat, Diaz sudah merapalkan sihirnya, membakar habis semuanya yang berada di hadapannya. Para monster mengganti target menjadi Eren yang lebih lemah. Diaz dengan cepat membakar habis para monster yang mendekati Eren. Melihat monster yang terbantai, membuat Eren berpikir, orc pegunungan dikenal dapat menaklukkan ogre jika mereka bekerja sama. Tapi para orc bahkan tidak dapat mendekati kita. Jadi, inilah kekuatan dari Demon King. Setelah semua monster dimusnahkan, Diaz dan Ernan mendapati The Spirit Blossom tipe S, Hyacinth. Diaz memberitahu Ernan untuk mencari lagi jika Ernan menginginkan The Spirit Blossom. Tapi sayangnya mereka tidak pernah mendapatkan Spirit Blossom yang kedua, walaupun Ernan berusaha sampai kelelahan. Pada awalnya, Diaz berpikir kalau putri mahkota kerajaan Hilderan, Ernan Hilderan adalah sebuah kesalahan. Tapi ternyata Ernan lebih berguna dari apa yang Diaz pikirkan. Gordon memberitahu Diaz kalau Granada sudah mengirimkan laporan. Hero Hilan Kargil bersama dengan 32 hero lainnya sudah keluar dari ibu kota Hilderan. Tapi mereka tidak mengarah ke Ergest. Mereka sepertinya melakukan perjalanan klasik hero, yang mana membentuk party dan berkembang dengan menyelesaikan quest. Lalu mereka akan bertambah kuat seiring perjalanan mereka. Ini adalah rencana untuk mengatasi perjalanan hero. Demon King, tolong baca mereka secara perlahan. Diaz membuang semua rencana Gordon dan berkata, kali ini kita tidak akan mengirim monster atau mengganggu perjalanan hero. Rencana setengah matang hanya akan membuat hero semakin kuat. Katakan ini kepada Granada, ikut serta dalam perjalanan hero bersama dengan mercenary. Tolong mereka dan bangun kepercayaan dari para hero. Gordon mengatakan, kamu tidak mengikuti standar juga untuk kali ini. Tapi kita tidak dapat menghentikan hero dengan keadaan tower kita yang sekarang. Diaz berkata, jangan khawatir Gordon. Dirinya akan memperkuat tower dengan bantuan seorang dwarf. Gordon marah dan berkata, sekarang Demon King ingin seorang dwarf bersama dengan manusia dan high elf. Jika yang lain melihat ras rendahan ada di tower kita akan menjadi bahan tertawaan. Diaz mengacungkan kepalan tangannya, yang membuat Gordon terdiam seketika. Diaz berkata, kita tidak akan menghentikan hero dengan seorang dwarf. Lebih tepatnya, kita membutuhkan alat sihir buatan dwarf. Pikirkan dahulu dengan tenang. Hero sudah terbiasa dengan Demon King Standards. Saat mereka membuka pintu lantai pertama, mereka berekspektasi akan berhadapan dengan monster yang lemah. Tapi apa yang akan terjadi jika lusinan meriam yang menyambut mereka? Gordon mulai mengerti apa yang Diaz maksud. Saat Gordon ingin mengingatkan Diaz tentang standar yang ada, Diaz sudah menghilang dan bersiap untuk melancarkan penculikan selanjutnya. Wolfner, kota bawah tanah para dwarf. Blacksmith dwarf terbaik, Logger Friedrich. Dia adalah target penculikan selanjutnya oleh Demon King. Di kehidupan yang lalu, Diaz bertarung melawan para dwarf. Tapi ini untuk pertama kalinya dia datang ke kota dwarf sendirian. Diaz menghampiri sebuah penginapan dan bertanya di mana dia dapat menemukan penempat terbaik di kota. Dwarf yang mendapatkan uang emas terkesan akan sogokan yang diberikan oleh seorang manusia dan memberi petunjuk jalan kepada Diaz. Dwarf itu mengatakan, masuk menuju tengah kota. Kamu akan menemukan lubang besar. Gunakan elevator untuk turun. Turun menuju lantai terbawah dan temukan ruangan terdalam. Di sana kamu akan menemukan penempat terbaik di kota dwarf, Roger Friedrich. Diaz dapat merasakan tempaan palu yang membuat mana berhembus dan yakin kalau Roger adalah pilihan yang tepat. Saat Diaz mendekat, gelombang api menghempaskannya. Sepertinya Roger dapat merasakan demonic energi yang Diaz pancarkan. Dengan cepat Roger bergerak mendekati Diaz dan menyerangnya. Serangan Roger dapat ditahannya, dan Diaz dapat memastikan kalau Roger bukan sekedar penempa biasa, tapi juga seorang hero. Roger berkata, dirinya bernama Roger Friedrich, seorang hero. Seorang demon dengan tanpa rasa takut menginjakkan kaki di kota dwarf. Jangan berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Diaz mengatakan, kamu lemah tapi banyak bicara, dan dirinya bukan sekedar demon biasa,
tapi seorang Demon King. Para penjaga yang mendengar kegaduhan bergegas masuk dan mendapati Roger sudah menghilang. Alarm berkumandang di seluruh kota, memberitakan ada seorang penyusup yang menculik Roger. Roger pun bertanya-tanya, apakah Demon King mengincar Tuan Putri? Diaz menjelaskan kalau dia tidak tertarik dengan Putri dan meminta Roger menunjukkan terowongan darurat. Roger yakin kalau Diaz berbohong dan mengincar Tuan Putri. Roger sudah berusaha hidup tenang selama ini, hanya untuk menghindari Demon King. Diaz mengatakan, sepertinya Roger tidak mau bekerja sama. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ia akan menculik Tuan Putri dan melepaskan Roger. Tapi dirinya akan menyebarkan rumor kalau hero Roger menjual sang putri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika rumor itu tersebar, dwarf yang lain akan merespon seperti apa? Roger terkejut dan berpikir ia sudah dikenal sebagai hero yang lemah. Jika tersebar rumor tentang dirinya menjual Tuan Putri, semua orang pasti akan percaya. Itu adalah tiket satu arah menuju penyiksaan seumur hidup. Diaz berkata, sekarang pilihlah untuk dirimu sendiri. Jual Tuan Putri atau ikuti dirinya. Jika Roger menolong dirinya, ia akan menjamin keselamatan Roger. Dirinya bersumpah atas The Demon King Standards. Roger yakin kalau The Demon King Standards seperti kepercayaan bagi para demon. Dia yakin kalau Demon King tidak akan melanggar janjinya. Dengan berat hati dan penuh perhitungan, Roger setuju untuk mengikuti Demon King. Putri dari kerajaan dwarf, Louise Verft, terlihat sedih setelah mengetahui Roger menghilang di tengah-tengah pembuatan senjatanya. Louise murka dan memerintahkan semua penjaga untuk menemukan Roger beserta penculiknya. Louise mengancam para penjaga, jika gagal menemukan Roger, semua penjaga harus bersiap kepalanya dipisah dari tubuhnya. Di dalam terowongan rahasia, dia sudah tidak tahan melihat pantat Roger yang gemoy sekaligus menjijikan itu dan memerintahkan Roger untuk bergerak lebih cepat. Setelah keluar dari terowongan, Roger berkata, tugasnya sudah selesai di sini. Ia sudah menunjukkan terowongan rahasianya, sekarang Demon King dapat pergi sendirian. Merasakan niat membunuh dari Demon King, Roger mengingatkan kalau Demon King sudah bersumpah atas The Demon King Standards. Diaz mengatakan kalau standard itu adalah sampah. Dirinya tidak peduli akan itu. Sekarang, apa yang harus ia lakukan dengan Roger? Roger memohon ampun dan berkata, dirinya sangat berguna. Tidak ada seorang pun sehebat dirinya dalam menempa. Ia akan membuatkan senjata yang Demon King inginkan. Bahkan ia akan mencuri informasi dari kota dwarf jika Demon King perintahkan. Diaz pun menerima Roger dan mengampuni nyawanya. Roger berpikir kalau Demon King percaya kalau dia sudah menyerah begitu saja. Saat Demon King pergi dari sini, dia akan merencanakan balas dendam. Tiba-tiba saja Roger sudah berada di tower. Terlihat Gordon yang mengamuk kepada Diaz. Diaz bukan hanya membawa seorang dwarf, tapi membawa seorang hero dwarf. Granada juga mempertanyakan keputusan Diaz membawa dwarf ke tower. Hernan juga menghampiri Roger, tapi Roger hanya diam saja seakan dia sedang bermimpi. Roger bertanya kepada Diaz, Demon King jelas-jelas berkata akan mengampuni dirinya, mengapa ia bisa ada di sini? Diaz menjawab, Roger dibuat pingsan olehnya dan dibawa kemari. Mendengar itu, Roger tertawa terbahak-bahak sampai menangis. Sepertinya Roger sangat senang dan tidak ada yang tahu sebabnya. Diaz pun memberi Roger tugas pertamanya, membuat banyak meriam di lantai pertama untuk menghancurkan para hero. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.